Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu dalam PJJ Matematika Kamis 18 Februari 2021. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari tentang prisma segitiga, tabung, 5 segi 4, khususnya mencari volumenya ya. Nah, untuk kali ini, untuk memperdalam, Ibu akan memberikan dalam bentuk soal cerita. Ya, kalian sudah sering mengerjakan soal cerita, maka untuk kali ini kita akan mempelajari kembali, mengingat kembali langkah-langkah mengerjakan soal cerita. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada pagi ini kami boleh bertemu dengan Ibu Guru kami secara virtual dalam PJJ Matematika. Tuhan, semoga Engkau hadir di tengah-tengah kami, menerangi pikiran kami agar kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sebelum kita masuk ke soal cerita, kembali kita akan melihat kompetensi dasarnya, kompetensi dasar yang lebih pas ya untuk pembelajaran kita. KD 3.4 menjelaskan dan menentukan volume bangun dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. KD 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Indikator dari pembelajaran kita kali ini yaitu menyelesaikan masalah tentang mencari volume prisma segitiga, menyelesaikan masalah tentang mencari volume tabung atau silinder, menyelesaikan masalah tentang mencari volume 5 segi 4, dan yang jelas menyelesaikan soal cerita sesuai dengan langkah-langkah yang benar. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang pertama, siswa dapat menyelesaikan masalah tentang mencari volume prisma segitiga dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah tentang mencari volume tabung atau silinder dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah tentang mencari volume 5 segi 4 dengan benar. Dan yang keempat, menyelesaikan semua bentuk soal cerita sesuai dengan langkah-langkah yang benar. Nah, kita akan mulai dengan soal cerita prisma segitiga. Anak-anak, soal cerita itu sudah berulang kali kita pelajari, namun ada juga dari beberapa dari kalian yang masih melupakan langkah-langkahnya ya. Maka kembali Ibu akan mengingatkan langkah-langkah pengerjaannya. Ini kita lihat soalnya. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga dengan panjang rusuk alas itu 10 cm dan tinggi segitiga itu 5 cm. Kemudian tinggi prismanya itu 16 cm. Tentukan volume prisma tersebut. Nah, ini langkah pertama ya. Diketahui. Dari soal ini apa yang sudah kita ketahui? Yaitu panjang rusuk alasnya 10 cm. Kemudian tinggi segitiganya 5 cm. Tinggi prismanya 16
cm. Tinggi segitiga dengan tinggi prisma berbeda ya. Kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah volume prisma tersebut. Nah, ini cara pengerjaannya. Ingat, mencari volume prisma segitiga, rumusnya adalah luas alas kalikan tinggi. Luas alasnya itu berbentuk segitiga, maka rumus segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 10 cm, tingginya tinggi segitiga 5 cm. Jadi ini tidak boleh diisi dengan tinggi prisma ya, tapi ini tinggi segitiga. Hasilnya 50 cm persegi, cm kali cm, per 2 atau dibagi 2 sama dengan 25 cm persegi. Hasilnya ini baru luas alas, kita kalikan dengan tinggi prisma. 25 cm persegi kali 16 cm sama dengan 400 cm kubik ya. Ini dari persegi itu kan cm kali cm. Kalikan cm lagi, maka cm pangkat 3 atau cm kubik. Nah, berikutnya, jadi ini sebagai kesimpulannya. Jadi volume prisma tersebut adalah 400 cm kubik. Ya. Kita lanjutkan dengan soal cerita tabung atau silinder. Nah, ini soalnya. Sebuah kaleng berbentuk tabung dengan jari-jarinya 20 cm dan tingginya 30 cm. Tentukan volume air yang dapat dimasukkan ke dalam kaleng tersebut. Ya. Nah, apa yang diketahui? Yang diketahui pertama adalah jari-jari. Jari-jari itu simbolnya R. Jari-jarinya 20 cm. Kemudian tinggi tabungnya ini 30 cm. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan, tentukan volume air yang dapat dimasukkan ke dalam kaleng tersebut. Nah, bagaimana menjawabnya? Perhatikan. Rumus mencari volume tabung adalah Pi R kuadrat kali tinggi. Pi R kuadrat itu sama dengan Pi kali R kali R. Ya. Karena jari-jarinya itu 20 cm, bukan kelipatan 7, maka kita memilih 3,14. Kemudian R-nya perhatikan 20 cm, R kuadrat, berarti R kalikan R. 20 cm kali 20 cm, kalikan tinggi tabungnya 30 cm. Nah, ini perhatikan anak-anak, untuk mempermudah mencari perkalian ini kita buat pecahannya. 3,14 berarti di belakang koma itu 2 angka, artinya per 100. Ya. 314 per 100 kali 20 kali 20 kali 30. Nah, kita coret bagian 100, penyebutnya, nolnya 2, maka di bagian atas juga kita boleh coret 2 nolnya di sini ya. Ini di 20 ini 1, di 20 ini 1. Maka tinggal kita kalikan aja. 314 kali 2 kali 2 kali 30. Hasilnya 37.680 cm kubik ya. Nah, jadi volume air yang dapat dimasukkan ke dalam kaleng tersebut adalah 37.680 cm kubik. Kita lanjutkan dengan soal cerita 5 segi 4. Nah, ini soalnya, sebuah limas, sisi alasnya berbentuk persegi panjang.
dengan panjang 8 cm dan lebar 5 cm. Jika tinggi limas 12 cm, berapakah volume limas tersebut? Nah, ini yang diketahui, perhatikan ya, panjang dari alas limasnya, perhatikan alas limasnya persegi panjang ya, panjangnya 8 cm, lebarnya 5 cm. Kemudian ini tinggi limasnya 12 cm. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah berapakah volume limas tersebut. Maka jawabnya, perhatikan, ini rumus mencari volume limas ya, limas segi 4, 1/3 kali luas alas kali tinggi ya, 1/3 kali alasnya itu persegi panjang, panjang 8, lebar 5, 8 kali 5, ini luas alasnya, kalikan tinggi, tingginya 12 cm. Nah, kita akan ringkas di sini ya. Angka 3 ini kita ringkas dari dengan salah satu angka yang ada di sini. Hanya satu angka saja yang bisa. Ya. Mau ambil 8 boleh. Hanya yang benar hanya angka 12 saja yang bisa diringkas ya. 3 dengan 12. Kalau 8 dengan 5 tidak bisa ya. Maka dibagi 3 1, dibagi 3 4. Nah, ini hasilnya 8 dikali 5 dikali 4, 160 cm kubik. Jadi volume limas tersebut 160 cm kubik. Anak-anak dalam mengerjakan soal mohon untuk selalu menyertakan satuan ukur ini ya, supaya kalian terbiasa benar ya. Kalau tiba-tiba 8 kali 5 kali 4 tiba-tiba cm kubik dari mana kalau kalian tidak mencantumkan satuan ukurnya ya. Kita belajar untuk mengerjakan segala sesuatunya dengan benar. Baik anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan langkah-langkah soal cerita untuk volume prisma segitiga, tabung atau silinder, dan limas segi 4. Maka kalian akan mengerjakan soal latihan ya. Ini soal latihan yang pertama, prisma segitiga. Ini tidak usah bingung kalau ada rusuk siku-siku, ini kalau pada gambarnya pasti ada tandanya ya. Nah, sisi alasnya ada panjangnya 12, lebarnya 5 cm, tinggi prismanya 10 cm. Hitunglah volume prisma ya. Kemudian yang kedua, ini juga masih prisma segitiga, panjang alasnya 18 cm, kemudian tingginya 15 cm, kemudian tinggi prismanya 26 cm. Ini ingat, ini alas berupa segitiga ya. Kemudian soal yang ketiga, tadi menuangkan air ke dalam gelas berbentuk tabung hingga memenuhi gelas tersebut. Jika jari-jarinya 4 cm dan tinggi 14 cm, hitung volume air yang dituangkan ke dalam gelas. 4 cm berarti bukan kelipatan 7, maka kalian bisa menggunakan untuk jari-jarinya itu 3,14. Anak-anak, kita akan melanjutkan dengan latihan soal yang keempat ya. Garis tengah atau diameter alas sebuah tabung 14 cm. Jika tinggi tabung 10 cm, berapakah volume tabung tersebut? Ini diameternya ya. Diameter itu simbolnya D ya. Itu 14 cm. Harus dicari jari-jarinya dulu. Kemudian yang nomor 5, sebuah mainan piramida alasnya berbentuk persegi
dengan panjang sisi 8 cm. Jika tinggi piramida 12 cm, tentukan volumenya. Ini 5 segi 4 ya. Nah, kemudian yang nomor 6, sebuah limas alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 11 cm. Jika tinggi 21 cm, tentukan volumenya. Jadi ini anak-anak, tugas kalian ada 6 latihan soal untuk 2 untuk masing-masing bangun ruang yang sudah kita pelajari. Mohon anak-anak mengerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang telah Ibu jelaskan. Setiap langkah itu Ibu beri skor ya. Diketahui Ibu beri skor 1, ditanya Ibu beri skor 1, lalu bagian jawab Ibu beri skor 2, dan jadi Ibu beri skor 1. Maka tolong dengan sangat dilengkapi ya, sesuai dengan langkah-langkah yang telah Ibu ajarkan. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan dapat kalian terima dengan baik dan kalian dapat mengerjakan latihan soal dengan teliti dan dapat mengumpulkan tugas-tugas dengan tertib ya. Diusahakan semua tugasnya kalau sudah selesai segera dikirimkan. Namun jangan lupa tetap harus teliti dalam mengerjakan, terutama untuk satuan ukurnya. Anak-anak itu sering ada yang tidak mencantumkan ya. Baik anak-anak, kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami boleh mengikuti pembelajaran matematika secara virtual. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pembelajaran ini. Semoga apa yang telah kami pelajari dapat kami terima dengan baik, sehingga kami dapat menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali dalam PJJ berikutnya.